Jika ini benar-benar peninggalan dari Nabi Dzulkifl, maka ini salah satu penemuan paling penting dalam sejarah Islam modern, katanya. Simposium itu tidak hanya menampilkan presentasi, tetapi juga menjadi ruang diskusi terbuka. Ada debat panjang soal metodologi penelitian, keabsahan data, hingga nilai-nilai universal dari pesan yang disampaikan oleh Nabi tersebut. Yang menarik, sebagian besar peserta non-Muslim tidak mempersoalkan identitas kenabian, tapi justru fokus pada nilai-nilai ajarannya yang mengajarkan kesabaran, keadilan, dan tauhid. Seorang profesor asal Jerman, Dr. Ulrich Maya, yang ahli dalam sejarah Timur Jauh, menyampaikan pendapat mengejutkan. Ia berkata, jika Cina benar-benar pernah menjadi tempat tinggal seorang nabi dari Timur Tengah, maka banyak hal dalam sejarah lokal yang harus ditafsir ulang. Bisa jadi beberapa aspek moral dalam budaya Cina kuno sebenarnya adalah pengaruh dari ajaran monoteisme yang tidak tercatat secara resmi. Pernyataan ini langsung memicu perhatian publik. Banyak orang mulai menggali kembali kisah-kisah rakyat yang selama ini dianggap mitos. Salah satunya adalah legenda tentang seorang lelaki asing yang menolak menyembah langit dan dewa-dewa, yang hidup sederhana, dan mengajarkan agar manusia hanya menyembah satu Tuhan. Kisah ini sering disebut-sebut dalam literatur kuno di beberapa wilayah Cina, namun selalu dianggap fiksi atau cerita rakyat biasa. Bahkan, ada naskah kuno di perpustakaan kuno Dunhuang yang menceritakan tentang seorang bijak berjubah coklat dari barat yang datang dan mengajarkan puasa, kejujuran, dan tidak menyembah berhala. Para ahli bahasa mengaitkan deskripsi itu dengan karakteristik nabi-nabi dari Bani Israel, termasuk Dzulkifl. Sementara itu, di luar forum ilmiah, suasana spiritual juga mulai terasa di kalangan masyarakat. Banyak warga Cina, baik Muslim maupun non-Muslim, mulai datang ke wilayah makam hanya untuk duduk tenang, merenung, dan membaca ulang kisah-kisah para nabi. Mereka tidak datang untuk beribadah, tapi untuk mencari kedamaian batin. Fenomena ini menciptakan arus wisata religi yang tidak pernah terjadi sebelumnya di negara itu. Di satu sisi, pemerintah Cina menghadapi tantangan. Mereka harus menjaga keseimbangan antara mengelola situs bersejarah dengan sensitivitas agama, menjaga keamanan, dan tetap menghormati ideologi negara. Namun, seiring waktu, pendekatan mereka mulai melunak. Bahkan, dalam sebuah pernyataan resmi, seorang juru bicara Kementerian Budaya menyatakan, kami tidak melihat ini sebagai promosi agama, tapi sebagai bagian dari warisan sejarah umat manusia yang layak dihormati. Tak lama setelah itu, sebuah lembaga riset internasional melakukan penggalian tambahan di sisi timur makam. Di sana, mereka menemukan artefak yang diyakini sebagai milik para pengikut Nabi tersebut. Ada catatan dalam batu yang berbunyi, kami datang bersamanya dari negeri Zhang. Ia tidak pernah marah, tidak pernah lalai, dan selalu menepati janji. Ia mengajarkan kami bersabar dan berserah diri kepada Tuhan yang satu. Tulisan ini semakin memperkuat argumen bahwa Nabi tersebut tidak datang sendiri. Ia mungkin membawa sekelompok kecil pengikut dari wilayah asalnya. Mereka bisa jadi adalah pelarian, pengembara, atau utusan rahasia yang diutus Tuhan ke bagian dunia yang belum tersentuh ajaran tauhid.